Maksudku, aku membuat GoFundMe dan itulah yang kukirimkan padamu untuk Jay yang dihukum seumur hidup. Kau tahu dan jadi seperti, bagaimana itu masuk akal? Ini adalah kasus pengadilan paling konyol yang pernah kudengar. Kami menghadirkan Reckless Ben, Ben Schneider, pria di balik kontroversi Lego yang diduga dicuri dan telah menjadi viral serta menggemparkan media sosial. Aku ingin mendengar pendapatnya tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana dia menghadapi tuntutan pidana serta gugatan hukum yang kini dihadapinya. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, sebelum kita mulai, tahukah kamu bahwa Hari Ayah sudah hampir tiba? Ya, aku bahkan tidak menyadarinya. Dan jika kamu sedang mencari hadiah yang sempurna untuk semua ayah di luar sana, aku ingin kamu mengenal Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Ini adalah rahasia memasak setingkat restoran tanpa stres. Jadi, apakah kamu seorang ahli panggang berpengalaman atau hanya ingin memanggang steak musim panas ini? Termometer pintar ini benar-benar mengubah segalanya. Tidak ada lagi daging yang terlalu matang. Tidak ada lagi keraguan. Sepertinya ini sudah matang. Tidak. Chef IQ memberitahu kamu dengan tepat kapan dagingmu siap di setiap tahap. Kamu hanya perlu memasukkan probe nirkabel, memilih preferensimu, lalu tinggal santai saja. Kamu bisa santai sambil menunggu notifikasi dari aplikasi tanpa harus terus-menerus mengawasi panggangan. Alat ini juga bisa digunakan dengan oven, smoker, kompor, air fryer, dan untuk semua jenis protein, mulai dari prime rib, sayap ayam, hingga salmon. Serius, Hari Ayah kali ini saatnya meningkatkan standar. Tidak bermaksud membuat permainan kata dan masaklah dengan percaya diri. Gunakan kode Sidebar untuk diskon 40% di seluruh situs di chefik.com. Oke, jadi kalau kamu sudah online dalam 2 minggu terakhir, kamu mungkin sudah melihat banyak cuplikan tentang ini. Kami baru saja membuat sidebar tentangnya. Ada seorang YouTuber yang diborgol, penggerebekan polisi, perselisihan soal Lego yang entah bagaimana melibatkan tuduhan penguntitan, rekaman bodycam yang disensor, dan GoFundMe yang telah mengumpulkan lebih dari $400.000. YouTuber itu adalah Benjamin Schneider. Dia dikenal sebagai Reckless Ben. Hampir 1 juta pelanggan. Seluruh brandnya memang soal memburu apa yang dia sebut sebagai organisasi korup, sekte, rumah berhantu, dan fasilitas remaja bermasalah. Pada dasarnya, dia percaya bahwa ada kasus kriminal di luar sana yang tidak mendapatkan perhatian yang tepat. Dia turun tangan dan menanganinya sendiri. Sekarang, dia tampaknya menemukan celah hukum. Dia mendokumentasikan semuanya dan menutup mereka. Jurnalis itu kata yang agak aneh. Saya seorang YouTuber. Orang-orang mengirimkan cerita kepada saya lewat email, lalu saya masuk ke dalamnya. Pada dasarnya, biasanya organisasi yang korup. Saya masuk ke dalamnya, dan saya rasa hal yang membedakan saya dari orang lain adalah saya tidak hanya melaporkannya. Saya benar-benar melangkah lebih jauh dan menutup mereka. Jadi, target terbarunya adalah sebuah perusahaan bernama Bricks and Minifigs. Ini adalah jaringan penjualan ulang Lego yang tampaknya berkantor pusat di Utah. Berikut latar belakangnya. Sebuah keluarga di Oregon, seorang ayah dan anak laki-lakinya memiliki koleksi Lego Star Wars yang sangat besar. Ratusan set kotak, ribuan minifigur langka yang nilainya sekitar $200.000. Sekarang rencananya adalah menjual koleksi itu melalui waralaba Bricks and Minifigs secara konsinyasi. Jadi toko akan menjual Legonya, mengambil sebagian keuntungan, dan keluarga mendapatkan sisanya. Tapi menurut Ben, ketika kantor pusat mengambil alih waralaba itu, pemilik baru yang diidentifikasi atau dilaporkan bernama Joshua Johnson dan Brandon Best menolak mengembalikan koleksi itu atau membayar keluarga tersebut. Dan pada dasarnya, keluarga itu mengklaim bahwa mereka telah ditipu, mereka telah dirampok. Sekarang, Ben terlibat dan dia tampaknya membantu mereka mengajukan gugatan. Tapi dia mengklaim bahwa untuk menghindari harus melalui seluruh proses hukum, para pemilik memutuskan untuk menutup usaha, menutup toko tersebut. Jadi Ben akhirnya tampaknya mengajukan gugatan baru, kali ini secara pribadi terhadap mereka. Mereka tinggal di Utah. Jadi Ben tampaknya terbang ke sana untuk melaksanakan penyampaian dokumen hukum kepada orang-orang ini. Dan disitulah segalanya menjadi kacau. Inilah yang diwajibkan pengadilan Amerika Serikat untuk Anda lakukan. Kami hanya mengikuti instruksi dari pemerintah. Dia tidak mau menerima surat itu. Jadi, Namanya tidak ada di surat itu. Apakah itu sudah kembali ke Anda? Oke. Dia ingin Anda dilarang masuk. Oke. Itu tidak dijual di sini. Apakah Anda membawa senjata atau barang semacam itu? Tidak. Oke, tunggu sebentar, biar saya cari dulu. karena kita sedang ditahan sekarang atas tuduhan menguntit. Mereka menangkap saya karena orang ini mencuri banyak Lego. Dan dia juga dituduh mengirim orang ke rumah untuk memasang tanda.
Dan disinilah semuanya menjadi sangat kacau. Sekarang polisi dipanggil beberapa kali selama beberapa hari. Ini terjadi pada bulan Maret lalu. Mereka tampaknya menggerebek Airbnb tempat Ben menginap. Mereka menangkapnya. Ben sekarang menghadapi tuduhan pemuntitan, tuduhan melakukan aksi protes di depan rumah secara terarah. Ini benar-benar kekacauan besar. Dan baru minggu ini, Ben mengunggah video baru yang mengklaim seseorang telah meretas Departemen Kepolisian American Fork dan merilis rekaman body cam tanpa sensor. Seseorang benar-benar meretas Departemen Kepolisian American Fork dan merilis semua rekaman tanpa sensor dari interaksi saya dengan mereka. Jadi ini adalah rekaman asli yang saya dapatkan dengan sensor di dalamnya. Dan ini adalah rekaman baru tanpa sensor. Sekarang, Departemen Kepolisian American Fork mengatakan mereka hanya menjalankan tugas mereka. Mereka menanggapi laporan pelecehan dan penguntitan. Mereka telah merilis rekaman kamera tubuh. Mereka juga telah mengeluarkan pernyataan, dan saya akan membacakan salah satunya untuk Anda sekarang. Sebenarnya, mereka pada dasarnya mengatakan bahwa mereka memahami bahwa ada banyak orang di luar sana yang telah mengikuti situasi ini secara online dan memiliki perasaan yang kuat terkait perselisihan bisnis yang mendasarinya. Namun pada saat yang sama, mereka menyatakan bahwa tanggung jawab mereka di Utah bukanlah untuk menentukan siapa yang benar dalam perselisihan bisnis tersebut. Tanggung jawab mereka adalah merespons apa yang pada dasarnya mereka katakan sebagai tindakan ilegal. Dan mereka mengatakan bahwa fakta bahwa seseorang mungkin merasa dirugikan secara finansial tidak membebaskan siapapun dari hukum terkait pelecehan, masuk tanpa izin, penguntitan, atau perilaku lain dalam yurisdiksi mereka. Sekarang, Ben selalu mengatakan bahwa mereka tidak menceritakan seluruh kisahnya. Jadi apa yang kami lakukan? Kami melihat banyak komentar online yang mengatakan ini terlihat sepihak, bahwa Anda perlu mendengar dari Ben. Kami menghubungi Ben. Baiklah, mari saya hadirkan dia sekarang. YouTuber Reckless Ben Schneider, senang bertemu denganmu lagi. Saya baru saja berbicara denganmu beberapa jam yang lalu di acara News Nation saya, Jesse Weber Live. Saya sangat senang kamu ada di sidebar karena kamu tahu, saya kadang-kadang terbatas dalam berbicara di malam hari. Ini adalah diskusi penuh. Saya ingin membahas lebih detail sekarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya akan mulai dari hal yang paling wajar di sini. Mengapa dan bagaimana kamu bisa terlibat dalam seluruh masalah Lego ini, cerita Lego ini? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Jadi pada dasarnya saya sudah cukup dikenal di dunia maya sebagai orang yang memecahkan kasus-kasus kejahatan yang tidak bisa dipecahkan oleh polisi. Jadi di akhir video saya yang terakhir, saya sebenarnya kehabisan ide. Jadi saya membuat email khusus untuk menerima ide-ide. Saya bilang, kalau kamu punya ide atau punya masalah yang tidak bisa dipecahkan polisi, saya akan coba pecahkan untukmu. Cukup kirim email ke sini. Dan saya mungkin menerima sekitar 10.000 email. Dan yang satu ini tampak seperti salah satu ketidakadilan terbesar dari semuanya, di mana ada seorang pria yang keluarganya menghabiskan tabungan hidup mereka untuk mengumpulkan koleksi Lego Star Wars terbesar di dunia. Itu adalah hal yang sangat berarti bagi mereka. Lalu mereka menitipkannya ke toko ini dengan kepercayaan bahwa toko itu akan menjualnya untuk mereka. Tapi kemudian mereka hampir tidak mendapatkan apa-apa sebagai balasannya. Jadi saya berpikir, bagaimana itu bisa terjadi? Seperti di Amerika, kalau kamu mencuri sesuatu, seharusnya kamu mendapat masalah karena itu kan? Bagaimana mungkin sebuah perusahaan besar bisa lolos begitu saja setelah mencuri sesuatu sebesar ini dan tidak ada konsekuensi sama sekali? Itu gila. Jadi saya berpikir, ya sudah, saya akan pergi dan mendengarkan sisi mereka tahu. Dan ketika saya masuk ke toko, maksud saya, kamu bisa lihat sendiri apa yang terjadi. Mereka langsung memanggil polisi untuk menangani saya, dan itu benar-benar gila. Biar saya mundur sebentar. Saat kamu tahu cerita ini, kamu menghubungi mereka kan? Kapan gugatan itu diajukan? Apa hal pertama yang kamu lakukan saat kamu menghubungi keluarga ini, yang saya percaya berasal dari Oregon? Apa hal pertama yang kalian lakukan? Saya hanya mendengar ceritanya lalu saya bilang, baiklah, saya sudah dengar dari pihakmu. Sekarang saya ingin dengar dari pihak mereka. Jadi saya masuk ke toko dan dia menelpon polisi. Katanya saya mengganggunya. Dan dia bilang, kamu mengganggu saya? Padahal yang saya lakukan hanyalah dengan cara yang paling sopan. Saya bilang, hey, saya rasa teman saya punya beberapa Lego di toko kalian. Dia bertanya apakah dia bisa mendapatkan kembali barangnya. Dan kalian bilang dia masuk tanpa izin ke toko. Jadi saya hanya ingin tahu apakah saya bisa mengambilkannya kembali untuk dia. Dan dia seperti dia memanggil yang lain. Dia bilang, saya sedang diganggu sekarang. Lalu dia menelpon 911. Dia bilang, polisi, tidak bisa dengar. Jadi ada orang gila di sini yang mengganggu saya. Jadi begitulah kejadiannya, kurasa. Dan kapan itu terjadi? Karena itu berbeda dengan semua rekaman body cam yang sudah keluar di media. Ya, jadi di Oregon, polisi sebenarnya tidak memakai body cam.
Mereka tidak diwajibkan di negara bagian Oregon. Jadi saya tidak bisa mendapatkan rekaman body cam dari Oregon, sayangnya. Tapi itu terjadi di akhir sekali. Itu seperti salah satu hari terakhir di bulan September, mungkin sekitar tanggal 29 September menurut saya. Dan itu tahun 2020-2025. Dan ya, saat itulah semuanya mulai terjadi. Saya rasa begitu. Kapan gugatan itu diajukan? Yang pertama, jadi kami sebenarnya mengajukan satu gugatan dan kemudian mereka akhirnya menutup seluruh toko. Jadi pada akhirnya itu tidak berhasil. Saya pikir mereka menutup toko itu untuk menghindari membayar kami. Jadi mereka seperti, ya sudah, kalau kami tidak bisa menuntut LLC-nya, kami tutup saja toko kami. Kami akan menuntut mereka secara pribadi, tahu kan? Dan gugatan itu diajukan mungkin beberapa hari sebelum saya pergi ke Oregon, menurut saya. Jadi dengan kata lain, kamu bahkan tidak bisa membawa ini ke pengadilan, tidak bisa membawanya ke hadapan juri, tidak bisa memperkarakannya. Mereka menutup toko itu, jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jadi kamu memutuskan untuk pergi ke Utah sekarang untuk menghadapi Tuan Johnson, benar? Dan jelaskan kepada kami apa yang terjadi di sana. Jadi ini cerita yang sangat panjang. Jadi pertama, sebelum kamu bisa mendapatkan persetujuan kasus di pengadilan, kamu harus melakukan yang namanya pembicaraan dengan itikat baik. Dan maksud saya setiap negara bagian itu berbeda. Tapi di pengadilan Marion County di Oregon, Utah, ini adalah prosedur mereka. Sepertinya. Jadi kamu harus menunjukkan bukti yang benar-benar bisa diverifikasi bahwa kamu sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan terlebih dahulu sebelum bisa dibawa ke pengadilan. Jadi aku pergi ke rumah Josh pada dasarnya hanya untuk membicarakan ini dengannya. Seperti, hey, kami tidak mau membawa kamu ke pengadilan. Bisakah kita selesaikan ini seperti orang dewasa, tahu kan? Dan dia malah memanggil polisi untuk menanganiku. Dan mereka membiarkan aku pergi, tentu saja, karena aku tidak melakukan apapun yang ilegal. Lalu aku berpikir, oke, kita sudah bicara dengan itikat baik. Kasus pengadilanku disetujui. Jadi langkah selanjutnya, kami harus mengirimkan surat panggilan. Aku tidak bisa mengirimkan surat panggilan karena aku terlibat dalam kasus pengadilan itu. Tapi aku akhirnya benar-benar hanya mengunggahnya di Instagram storyku. Dan aku bilang, hey, ada yang mau bantu aku buat video? Dan seseorang menghubungiku. Dan aku agak merasa tidak enak mengirim dia ke sana sendirian karena dia perempuan yang harus pergi ke tempat pria yang agak gila. Yang bahkan sehari sebelumnya sudah membuat laporan palsu. Ya, kami pikir dia menyebabkan penangkapan tidak sah dengan mengatakan kami punya heroin di mobil kami karena sehari sebelumnya mobil kami digeledah selama 3 jam. Jadi orang ini memang tidak waras. Sebenarnya kami baru tahu belakangan bahwa untung aku ikut ke sana bersamanya karena dia bilang dia akan menembak orang berikutnya yang berjalan di propertinya atau semacamnya. Dia bilang begitu ke polisi. Jadi, pada dasarnya aku duduk di mobil di sebelahnya. Kami sudah mendapat izin dari polisi. Kami bilang, hey, apa tidak apa-apa kalau kami melakukan ini? Kami akan duduk di jalan. Seperti kami membayar pajak, kamu tahu. Jadi kami punya hak untuk berada di jalan, seperti di trotoar. Dan ketika dia keluar, kami akan memberinya surat itu. Dan polisi bilang, ya tidak masalah. Selama kamu di jalan, jangan pergi ke tempat lain. Kamu, Ben, secara khusus, jangan masuk ke propertinya. Jadi kami akan menunggu dia keluar. Lalu gadis itu akan memberinya surat pengadilan. Tapi sebelum kami bisa melakukan itu, dia sudah menelpon polisi untuk melaporkan kami. Dan awalnya polisi seperti, oke, saya mengerti apa yang kalian lakukan di sini. Ini cara yang legal untuk melakukannya. Mereka pergi. Dia menelpon polisi lagi untuk melaporkan kami. Saya rasa polisi akhirnya pergi dan kembali lagi selama mungkin 2 atau 3 jam. Sampai akhirnya Josh berhasil meyakinkan polisi bahwa ini adalah gugatan palsu. Dan kita bisa melihat ini di rekaman body cam yang tidak disensor. Dia bilang, saya pikir dia bilang ini 1.000 juta dan miliar, triliun persen palsu. Itu yang dia katakan, persis seperti itu kutipannya. Dan sekarang dia benar-benar berhasil meyakinkan pihak kepolisian bahwa ini adalah gugatan palsu. Jadi petugas polisi itu benar-benar menelpon pengadilan, memverifikasi bahwa itu adalah gugatan yang nyata. Dan setelah itu, saat itulah mereka menangkap saya sepertinya. Jadi mari kita bahas itu sebentar. Kenapa tidak menggunakan petugas penyampai dokumen hukum kan? Saya mengerti. Dan kita sudah membicarakan ini tadi malam, seperti ide bahwa kamu mungkin bisa meminta siapa saja untuk mengantarkan surat itu. Tapi kalau kamu pergi ke petugas penyampai dokumen hukum profesional yang memang punya perusahaan dan melakukan ini setiap saat, apakah itu mungkin cara yang lebih baik? Karena mereka mungkin dari penegak hukum, mungkin Johnson akan menerimanya menurut ceritamu. Mereka akan menganggapnya lebih serius. Kenapa tidak langsung saja ke petugas penyampai dokumen hukum untuk mengantarkan surat itu? Jadi akhirnya kami melakukan itu. Kami benar-benar akhirnya meminta seseorang secara resmi, seperti dari Departemen Kepolisian, untuk mengantarkan surat itu beberapa hari kemudian.
Jadi memang akhirnya kami melakukan itu. Jadi kami memang menyerahkan surat-suratnya. Pertama kali, seharusnya kami memang harus melakukannya. Kamu tahu, biayanya $100 untuk itu. Saya sedang kesulitan uang. Saya belum mengunggah video YouTube mungkin sudah 9 bulan. Jadi saya benar-benar kehabisan uang. Dan kenapa harus bayar untuk mengantarkan surat kalau saya bisa melakukannya gratis? Kamu tahu, seperti... Saya tidak tahu, itu hanya cara berpikir saya saja. Saya rasa pertanyaannya adalah, menurutmu, apakah kamu sudah melewati batas? Karena penegak hukum bilang, kamu tahu, dan mereka mengatakan ini dalam tanggapan mereka, yang akan kita bahas. Tapi intinya, mereka menyampaikan gagasan itu. Saya tahu banyak orang mengikuti kasus ini. Saya tahu banyak orang punya emosi tentang ini. Saya tahu orang-orang mengikuti apa yang terjadi pada orang-orang, keluarga di Oregon. Tapi di saat yang sama, kamu tidak boleh melewati batas. Seperti, apa pendapatmu tentang klaim mereka bahwa kamu menguntit atau melecehkan? Apa tanggapanmu kepada penegak hukum tentang hal itu? Itu terbenar seperti alasan saja. Saya akan bilang, jika saya tidak ingin diberi surat panggilan, jika saya tahu saya salah dan tidak ingin menerima surat pengadilan, jika saya adalah seseorang yang tahu saya salah dan benar-benar tidak ingin pergi ke pengadilan, saya akan bilang bahwa orang yang menyampaikan dokumen hukum itu menguntit dan melecehkan saya. Itu alasan yang akan saya gunakan kalau saya memang bersalah. Karena hukum menyatakan bahwa menyerahkan surat bukanlah tindakan menguntit atau pelecehan. Itu adalah cara yang sah secara hukum. Itu yang dikatakan hukum. Saya bukan pembuat hukum. Kalau bisa, saya bahkan sudah bilang ke petugas polisi. Maksudnya, kalau saya bisa mengirim email saja atau telepon, itu pasti lebih mudah. Tapi entah kenapa, sistem pengadilan tidak bekerja seperti itu. Dan ada batasnya. Itu adalah properti miliknya dan saya tidak melewatinya. Bagaimana dengan orang-orang yang masuk ke properti itu kan? Maksudnya atau diduga masuk ke properti itu. Itu kamu tahu, ada di rekaman body cam. Siapa Benjamin Adams bagimu? Dia hanya orang asing yang baru saya kenal di Instagram. Dia mengelola halaman Instagram bernama Urbex Utah kalau tidak salah. Dia hanya datang dan jelas, kami sedang mencoba membuat dokumenter tentang ini. Karena saya tahu pada akhirnya, jika kami tidak bisa mendapatkan kembali legonya, jika semua rencana kami gagal, yang tidak akan gagal adalah videonya dan dukungan dari penonton, lalu lanjut ke GoFundMe. Jadi urutannya seperti itu, dan itulah yang akhirnya berhasil. Kami membuat GoFundMe dan kami mencapai target dalam 12 jam. Jadi, berapa banyak? Jadi targetnya adalah 120.000. Karena itu jumlah set Lego yang saya diberitahu masih ada di toko. Jadi 120.000 itulah yang akan menutup seluruh kerugiannya. Namun sekarang kami sudah mencapai $400.000. $400.000 ya? Sekarang sudah lebih dari 400.000. 400.000, ya ampun. Jadi jelas proses syuting ini berhasil. Dan aku langsung bilang, hey, dia bilang, aku punya kamera. Aku bisa merekam kamu saat berkeliling, mencoba menyampaikan dokumen hukum, dan melakukan semua ini. Aku bilang, oke. Jadi dia hanya seseorang yang memegang kamera. Dan pada akhirnya, itulah yang membuat uangnya kembali. Jadi semua orang yang bilang aku bodoh karena merekam ini, bilang aku cuma melakukan ini demi likes dan views dan semacamnya, itu salah. Aku nggak melakukan ini demi likes dan views. Maksudku, likes dan views itulah yang akan membuat Brian mendapatkan uangnya kembali. Kamu tahu maksudku kan? Jadi, dalam arti tertentu, Bagaimana kabar keluarga sekarang setelah uangnya sudah terkumpul? jadi mereka masih agak takut karena sekarang mereka sedang digugat oleh Brixton Media Fix. Dan mereka bilang setidaknya akan menghabiskan sekitar $200 atau $300.000 untuk membela diri jika gugatan itu benar-benar terjadi. Jadi maksud saya mereka sangat bersyukur karena sudah dibayar dengan Lego. Tapi rasanya setiap kali satu masalah selesai, langsung muncul masalah lain. Kamu tahu rasanya seperti itu. Kami sempat merasa sedikit lega, tapi sekarang mereka takut lagi. Tapi saya tidak tahu. Saya pikir Bricks and Media, saya rasa ini sekarang sudah menjadi sangat besar. Bricks and Mortar akan bodoh kalau menuntut orang yang sudah mereka curi. Tapi saya rasa mereka pasti akan membatalkannya. Saya tidak yakin mereka akan membatalkan gugatan terakhir saya, tapi saya rasa mereka akan membatalkan gugatan dia. Dan mereka menuduh kalian melakukan pemerasan kan? Mereka juga menuduh kalian melakukan itu. Mereka berpikir bahwa Brian adalah dalang yang menyewa saya untuk mengganggu mereka. Itu cerita mereka. Di mana saya, ini hanya teman Brian yang menghubungi saya karena dia melihat betapa sedihnya Brian. Dia bilang, hey, lihat kejadian buruk ini. Kalau kamu mau buat cerita tentang ini, buat saja. Dan saya bilang, oke. Dan itu saja. Itu satu-satunya keterlibatan Brian dalam hal ini pada dasarnya.
Saya rasa argumen tandingannya adalah yang akan mereka ajukan adalah ada perbedaan antara mengantarkan surat panggilan dengan, kamu tahu, apakah orang-orang dikirim ke properti orang ini dengan dalih palsu. Ada orang ini, Christian Morgan, yang katanya pergi ke rumah Johnson kan? Dan ini seperti lebih ke sosok religius. Dia bilang ingin bicara dengan, saya lupa apakah itu saudara Johnson. Begitu cara dia mengatakannya. Dan apakah saya rasa terhadap argumen di luar sana, tuduhan yang beredar bahwa Anda diduga mengirim orang ke sana dengan alasan yang salah untuk mengantarkan surat atau menghubungi Johnson. Apa tanggapan Anda? Kasus pengadilan belum diterima saat itu saya rasa. Jadi dia tidak ke sana untuk mengantarkan surat. Saya sedang mencoba mencari seseorang karena saya masih berusaha memenuhi percakapan itikat baik yang diwajibkan oleh pengadilan. Dan saya mencoba memikirkannya dari sudut pandang Josh. Jadi dia mungkin mengira saya ini YouTuber gila yang tidak waras. Dan bahkan jika saya mengucapkan kalimat yang paling sempurna, yang paling masuk akal, dia tetap tidak akan mendengarkannya. Jadi saya berpikir, oke, kalau saya cuma YouTuber bodoh, siapa yang akan didengarkan? Saya pikir ya komunitas Mormonnya, kamu tahu, seperti itu. Dia pasti akan mendengarkan mereka. Jadi saya menemukan orang ini dan berkata, "Hei, orang ini bersumpah demi Tuhan." Saya merasa itu adalah hal yang sangat buruk untuk dilakukan. Dan kemudian, apalagi kalau kamu bersumpah demi Tuhan akan melakukan sesuatu, lalu kamu tidak melakukannya, itu mungkin sangat menyinggung Tuhan. Dan dia akan pergi ke tempat yang disebut kegelapan luar. Itulah yang mereka percayai dalam Mormonisme. Itu seperti neraka bagi orang Mormon. Dan saya pikir kalau Josh benar-benar seorang Mormon, dia pasti berpikir dia akan masuk neraka. Karena dalam Mormonisme, mencuri itu salah. Jadi kalau dipikir-pikir, saya justru membantunya dengan, "Hey, saya menunjukkan dosa ini kepada komunitas Mormon. Dia telah melakukannya dan mungkin mereka ingin membantunya agar dia tidak melakukan dosa ini lagi. Kamu tahu, dan seperti mungkin dia benar-benar akan mendengarkan mereka." Jadi itu tadi pemikiran saya tentang hal itu. Akhirnya, itu sama sekali tidak berhasil. Tapi pada titik ini, saya cuma berpikir tentang apa saja di luar kebiasaan. Kamu tahu, saya seperti, oke, mungkin ini akan berhasil, ayo coba. Mungkin ini akan berhasil, ayo coba. Saya cuma melemparkan ide-ide saja. Dan kami seperti, oke, ayo kirim ide-ide ini, kamu tahu. Dan ternyata tidak benar-benar berhasil, tapi menurut saya layak dicoba, kamu tahu. Apakah kamu pernah berkomunikasi dengan Johnson selama semua ini? Apakah kamu pernah mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya? 3 kali telepon dengannya saat pertama kali saya di Oregon. Saya pikir itu ada di video pertama yang saya unggah. Dan kemudian saya rasa setelah mereka menutup toko, mereka akhirnya mengetahui tentang kanal YouTube saya. Dan sejak saat itu, saya berbicara dengannya dalam mediasi setelah itu. Karena kami akhirnya berhasil menyampaikan surat panggilan kepadanya dan kami membawanya ke mediasi. Dan sekarang sepertinya kami akan segera ke pengadilan. Jadi saya memang berbicara dengannya dalam mediasi. Tapi sayangnya saya tidak bisa membicarakan apa yang terjadi dalam mediasi karena itu bersifat rahasia. Tapi ya, Apa yang bisa kamu ceritakan tentang apa yang dia katakan? Apakah dia bilang di mana Lego itu atau hal lain seperti itu? di mediasi tidak, saya berharap bisa. Menyebalkan karena saya sangat ingin merekamnya. Tapi itu sangat ilegal karena ya itu agak masuk akal saya rasa. Karena kalau saya bisa merekamnya, sekarang Josh mungkin jadi enggan menceritakan sisi ceritanya karena dia merasa sedang direkam kamera. Dan kalau dia tahu saya hanya akan menceritakan apa yang dia katakan, dia jadi makin enggan bicara di mediasi. Jadi saya mungkin bisa kena masalah kalau membocorkan rahasianya. Tapi saya hanya akan bilang dia jelas-jelas berbohong saat mediasi. Semuanya bohong besar. Tapi dia mungkin akan menggunakan argumen yang sama di pengadilan. Jadi apapun yang dia katakan di mediasi mungkin hanya bisa jadi bahan lelucon tentang dia. Ben, Apakah kamu melakukan semua ini sendiri? Atau ada seseorang yang mewakili kamu, yang memberikanmu, kamu tahu, nasihat? semua sendiri. Atau apapun. Ya, semuanya aku sendiri. Makanya ide ini jadi konyol karena aku yang memikirkannya. Setelah semua yang terjadi, apakah sekarang para pengacara mulai menghubungi dan mencoba untuk... Ya, tidak. Aku benar-benar dihubungi oleh pengacara-pengacara terbaik di Amerika Serikat. Dan aku akan memakai mereka untuk urusan pembelaan pidana ini. Dan aku pikir aku akan menuntut Departemen Kepolisian atas pelanggaran hak sipil untuk semua temanku yang ditangkap secara tidak adil karena mereka benar-benar tidak melakukan apa-apa. Jadi aku pikir aku akan mencarikan mereka pengacara. Tapi sampai sekarang, semuanya hanya aku sendiri. Itulah kenapa idenya sangat bodoh. Dan karena tidak ada pengacara yang akan merekomendasikannya.
dan apa yang aku lakukan. Apa kamu sedang menghadapi tuntutan pidana saat ini? Banyak, iya. Jadi, Apa yang sedang kamu hadapi? yang pertama adalah penguntitan saat kami mencoba menyampaikan dokumen pengadilan kepada mereka. Yang kedua adalah penguntitan saat saya membuat GoFundMe. Mereka tidak bisa menuntut saya soal Lego curian karena jelas-jelas mereka menggerebek rumah saya. Tidak ada Lego. Mereka mencoba menuntut saya. Atas tuduhan itu pada satu titik, kamu dituduh sebagai orang yang mencuri Lego tersebut. Iya. Ya Tuhan, Maaf, aku baru tahu kalau itu bukan Legos. Itu Lego, itu bentuk jamaknya. Aku baru tahu itu. iya aku juga baru tahu itu. Sekitar 2-3 hari yang lalu. Aku selalu mengira itu Lego. Mungkin memang Lego selama ini juga. Iya. Tapi kamu pernah dituduh soal itu dulu. Jadi mereka dapat surat perintah penggeledahan untuk mencuri, untuk menggeledah rumahku mencari Lego curian. Jelas, mereka menggeledah rumah dan tidak menemukan Lego. Lalu mereka menangkap semua orang di dalamnya. Pada semua orang di dalam rumah itu tidak ada alasan kuat untuk ditangkap. Mereka hanya sedang berada di rumah. Seperti kalau kamu menggeledah sebuah rumah, itu bukan berarti kamu punya alasan kuat untuk menangkap semua orang di dalam rumah itu. Tahu kan? Mungkin kamu bisa bilang, aku pantas mendapatkannya karena aku membuat GoFundMe ini. Aku pikir GoFundMe itu sah. Kamu tahu, seperti orang ini punya sesuatu yang dicuri. Jadi, ayo kita kembalikan uangnya saja. Tapi sepertinya di negara bagian Utah, mereka tidak suka kalau kamu mengganti rugi. Seperti uang untuk seseorang yang barangnya dicuri. Jadi sekarang aku menghadapi tuntutan pidana karena GoFundMe itu. Dan itu terjadi di American Folk. Tapi aku juga sedang didakwa di Provo karena pemerasan. Jadi setelah aku bicara langsung dengan CEO-nya, seperti, "Hey, bisakah kami minta kembali Legonya?" Kamu tahu, aku cukup sopan padanya. Lalu dia menelpon kantor polisi dan mengatakan itu. Maaf teman-teman, ini akan muncul di video dalam 4 atau 5 hari lagi. Dia menelepon kantor polisi dan berkata, Ben bilang, kalau kalian tidak mengembalikan Legonya sekarang juga, aku akan membakar seluruh gedung dan menembak semua orang di dalamnya. Dan aku bilang, aku benar-benar sudah memberikan rekaman mentah seluruh interaksi kami ke kantor polisi. Tidak ada hal seperti itu di sana. Tapi mereka tetap menuntutku karena hal itu. Dan itu adalah tindak pidana berat. Mereka menjeratku dengan tindak pidana kelas B. Jadi aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kurasa kita akan mengetahuinya di pengadilan. Itu pasti akan menarik. Tapi ya, Ngomong-ngomong, saat kita membicarakan semua ini, apakah kamu menyesal terlibat dalam hal ini? Maksudku, kamu tahu, harus berhati-hati. ini luar biasa. Kamu bilang ini luar biasa. Ya, selama karirku, aku selalu mencoba menempatkan diriku dalam situasi yang sangat sulit dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Dan seperti, oke, kita punya masalah besar ini. Bagaimana kita akan menyelesaikannya? Dan sekarang aku merasa punya masalah yang cukup besar, kan? Seperti perusahaan ini menggunakan salah satu firma hukum terbaik di dunia untuk mencoba menghancurkanku karena membuat film dokumenter tentang mereka. Bagaimana aku keluar dari masalah ini? Ini masalah besar dan aku tidak tahu. Mungkin aku bisa menemukan cara kreatif untuk keluar dari situasi ini. Jadi tidak, justru ini puncaknya. Ini memang yang aku cari. Kau tahu, aku suka memecahkan masalah. Aku suka melakukan hal-hal yang sulit. Dan inilah yang benar-benar aku jalani. Bagaimana tanggapan orang-orang? Misalnya aku tahu CEO Patreon bilang, kami ingin kamu tetap di platform. Kami tidak akan menghapus videomu. Apakah kamu mendapat banyak dukungan online? Mungkin dari orang-orang seperti influencer, selebriti. Bagaimana rasanya 2 minggu terakhir ini? Ya, ini benar-benar gila. Iya. Saya rasa semua streamer papan atas sekarang sudah bereaksi terhadap video saya. Sekali lagi, semua streamer papan atas bilang kalau ini adalah video terbaik di seluruh YouTube. Itu benar-benar gila. Maksud saya, untuk mendapatkan pujian seperti itu, sekarang benar-benar luar biasa. Dan ya, ada beberapa selebriti yang menghubungi. Menurutku itu cukup gila. Orang-orang yang benar-benar aku kagumi. Rasanya seperti, wow, orang ini menonton videoku dan mereka menyukainya. Itu seperti, aku suka karya mereka. Kau tahu, rasanya seperti kadang mereka bilang, aku penggemar terbesarmu. Aku bilang, aku penggemar terbesarmu. Itu gila. Kau tahu, jadi rasanya seperti, ya maksudku. Cerita ini benar-benar besar. Cerita ini benar-benar besar. Semua orang membicarakannya sekarang. Dan sekali lagi, kembali sebentar. Banyak yang karena rekaman body cam kan? Kami membuat sebuah episode. Kami menampilkan rekaman body cam. Tapi kamu percaya bahwa rekaman body cam itu tidak menceritakan keseluruhan cerita kan? Dan sepertinya kemarin atau sehari sebelumnya, ada lagi rekaman body cam yang keluar. Bisakah kamu jelaskan kepada kami apa yang ditunjukkan oleh rekaman body cam dan apa yang tidak ditampilkan oleh rekaman body cam? Jadi saya berada di Utah selama 4 hari. Saya dan itu adalah 4 hari penuh interaksi dengan polisi.
Dan pada dasarnya ya, jadi ada 4 hari interaksi dengan polisi. Dan sebenarnya satu-satunya rekaman body cam yang bocor hanyalah sedikit dari hari keempat, tapi sebagian besar dari hari ketiga. Jadi kita bisa melihat apa yang dikatakan Josh kepada petugas polisi. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa saya mengancam akan membunuh manajer toko, bahwa saya melakukan semua hal gila ini, seperti itu. Jadi menurut saya sekarang agak lebih masuk akal kenapa polisi menangkap saya. Hanya karena sepertinya memang seperti itu. Kamu tahu, seperti tekanan dari teman sebaya. Kamu tahu, seperti anak-anak keren ini bilang ke orang ini, kamu harus pakai semua narkoba ini. Kamu harus minum semua alkohol ini. Dan mereka seperti ya, saya tahu. Dan kalau kamu terus menekan mereka cukup lama, akhirnya mereka akan menyerah dan melakukan apa yang kamu minta. Jadi seperti itulah yang sepertinya terjadi di sini. Kamu tahu, dia benar-benar memohon kepada mereka seperti, kita harus menangkap orang ini. Orang ini mencoba membunuh saya. Kalau kalian tidak menangkap dia, saya akan membunuhnya. Semacam itu, kamu tahu. Dan akhirnya saya rasa mereka seperti, oke, sepertinya kita sudah memastikan kasus pengadilannya itu memang ada. Tapi kita akan menangkap dia juga. Jadi saya rasa kami bisa melihat itu. Banyak hal yang masih disensor atau mereka mematikan kamera tubuh mereka. Jadi mereka akan mematikan audionya. Jadi saat kita hampir mendengar bagian yang menarik, mereka langsung mematikan kamera tubuhnya. Rasanya saya ingin tahu apa yang akan mereka katakan. Jadi dengan kata lain, kamu bukan menyangkal apa yang terjadi, tapi kamu menjelaskan konteksnya dan alasan kenapa kamu ada di sana. Dan itu sedang disalahartikan. Pada dasarnya, kamu bilang cara hal itu digambarkan tidak akurat. Maksud saya, biar saya tanya, seperti tanda itu, ada tanda dari seorang reporter. Aku mencuri tabungan hidup seorang pria sekarat yang dipasang di seberang jalan. Apakah kamu yang memasang itu? Iya, tentu saja. Pada dasarnya kami menemukan sebidang tanah kecil ini. Tanah itu tidak dimiliki oleh Head OA. Jadi itu seperti sekumpulan kerikil. Dan kelihatannya tidak bersih karena semua tanah lain rumputnya dipotong sangat rapi. Dan sebidang tanah ini benar-benar tidak terurus. Jadi kami mencari tahu. Sebidang tanah kecil itu adalah tanah umum yang bisa digunakan siapa saja. Jadi saya pasang papan di sana yang bertuliskan dan rencananya kami akan pasang papan itu di sana. Josh akan melihat papan itu, dia akan turun dan mencabut papan itu. Boom, dia keluar dari rumahnya. Mulai dengan dokumen, boom, kami bawa dia ke pengadilan, ambil kembali uang kami, lalu berikan ke Brian. Itu rencananya. Dan kami punya kebebasan berbicara. Kami boleh mengejek orang, kamu tahu, seperti ini bukan hak cipta, karena kami tidak mengaku sebagai dia. Jelas kami sedang mengejek dia. Itulah yang membuat Amerika hebat. Kamu tahu, saya boleh mengejek orang. Dan saya merasa saya berhak mengejek dia karena tulisan itu memang akurat. Dia memang mencuri tabungan hidup seorang pria yang sekarat. Dan saya pikir dia pantas untuk diejek. Jadi saya rasa saya benar-benar, apa ya istilahnya, saya sedang memikirkan, saya tidak bisa memikirkan kata-katanya sekarang, tapi saya bertanggung jawab, ya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya bertanya. Apa selanjutnya? Apa yang akan Anda lakukan berikutnya? Apa langkah-langkah berikutnya? Apa yang harus kami perhatikan? Maksud Anda seperti soal Lego itu? Saya pikir, apa selanjutnya? Jadi, saya akan ke pengadilan. Jadi mereka bilang prosesnya akan memakan waktu sekitar 2 tahun. Dan menurut saya, ini akan menjadi kasus pengadilan terlucu yang pernah ada, kalau saya harus menebak. Mereka menuduh saya membuat banyak ancaman palsu yang sebenarnya tidak pernah saya lakukan. Mereka menuduh saya soal GoFundMe. Mereka menuduh saya soal seperti mengirim seorang Mormon ke rumahnya untuk membawanya kembali ke surga karena saya pikir dia akan masuk neraka. Seperti, kenapa saya bisa dituduh? Saya rasa mereka sedang menuntut saya. Saya menghitung semua tuduhannya beserta pajak, DVT, dan hasilnya saya akan dipenjara selama 147 tahun untuk semua tuduhan itu. Mereka menjerat saya dengan sekitar 30 tuduhan atau semacamnya. Jadi rasanya seperti saya membuat GoFundMe dan mereka mencoba menjebloskan saya ke penjara seumur hidup. Kamu tahu maksud saya? Seperti bagaimana itu masuk akal? Ini adalah kasus pengadilan paling konyol yang pernah saya dengar. Dengar, Ben, saya menghargai kamu, sudah datang. Saya menghargai kamu, sudah menjelaskan situasinya dan meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Kami akan terus mengikuti perkembangannya. Kamu punya platform terbuka untuk datang dan menjelaskan perkembangan selanjutnya. Tapi Ben Schneider, kamu bisa cek YouTube-nya, Reckless Ben. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah mengundang saya.
Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian di Sidebar kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun kamu mendengarkan podcast. Kamu juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Kalau ingin mengikuti saya di X, Instagram, atau acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, pukul 11 malam waktu timur, Senin sampai Jumat. Sampai jumpa di lain waktu semuanya.